Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Tara Setra. Kali ini kita akan membicarakan tiga hal nih. Ada yang soal penulis ternama di Indonesia yaitu Eka Kurniawan, kemudian tentang salah satu bukunya yaitu Lelaki Harimau, dan yang terakhir yaitu tentang realisme magis genre bukunya. Nah, sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu yuk. Nah, kenalin, aku Akmal Rahman Hanif, mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2021 yang akan menjadi moderator selama 20-30 menit ke depan. Nah, kemudian ada pembicara kita yang hebat-hebat nih kali ini. Ada dua, berbeda dengan podcast Tara Setra sebelumnya, ada dua guest star kita kali ini. Nah, ada Mas Umam dan Mas Hilmi. Nah, monggo Mas Umam perkenalkan dulu. Halo, nama aku Hatibur Umam. Aku angkatan 2019, sastra Indonesia juga. Oke, Mas Hilmi. Aku Hilmi, angkatan 2020 Sastra Indonesia. Nah, ini dua-duanya sama-sama alumni sama Demis Imasin juga ya? Betul. Iya, betul. Satu divisi juga kan ya? Satu divisi. Kita semua satu divisi. Tapi beda periode. Iya, Iyalah. beda periode. Aku periode 23 kan. Ini 23. Aku Oke, kalau ini periode berapa ini? Aku 2022 ya? Iya. Oh, 2022. Oke. Aku lupa. Nah, kebetulan nih kita tadi mau ngebahas soal Eka Kurniawan. Lebih spesifiknya satu bukunya, yaitu Lelaki Harimau. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke pembicara kita kali ini. Dari awal kalian ketemu dengan yang namanya Eka Kurniawan, kemudian mungkin membaca bukunya, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit ya. Mulai dari Mas Umam dulu. Gimana kok sampean ketemu sama yang namanya Eka Kurniawan ini? Dari mana bersentuhannya gitu? Oke. Sebenarnya kalau kenal Eka Kurniawannya justru aku tahu dari Hilmi. Kenal dari Hilmi. Dia yang ngenalin aku ke tulisannya Eka Kurniawan gitu. Dia banyak cerita pokoknya tentang Eka itu. Jadi baru-baru ini, maksudnya pas udah kuliah, nggak yang lama banget. Buku apa tuh yang pertama kali dibaca? Yang pertama kali dibaca yaitu Lelaki Harimau, terus yang udah kelar dibaca baru itu. Cantik Itu Luka masih bab-bab awal. Aku pengen nuntasin sih kemarin buat podcast ini, cuma tidak sempat. Tebel ya? Tebel, tapi enjoy sih, cuma ya itu nggak tahu lagi, mager-mageran aja sekarang. Kalau Mas Hilmi gimana? Kalau aku pas kuliah sih, awal-awal kuliah aku tahu tentang salah satu penghargaan sastra paling bergengsi di dunia, Booker Prize Internasional itu. Nah, itu ternyata 2016 tuh Eka pernah masuk daftar panjangnya dengan novelnya yang mau kita bahas ini, Lelaki Harimau itu. Dari sana aku kenal Eka Kurniawan. Kemudian buku-bukunya yang lain mungkin ada yang dibaca? Buku-bukunya yang lain aku pertama baca itu Seperti Dendam, Rindu Harus Bayar Tuntas, karena aku mau menonton filmnya, baru aku baca novelnya dulu. Terus baca Lelaki Harimau yang karena kita mau diskusi waktu itu, nah yang bulan puasaan itu, nah karena itu. Terus Cantik Itu Luka aku belum seperempatnya sih. Iya. Oh, ada yang aku juga udah baca sih. Itu lebih karena terpaksa sih, karena ada tugas. Terus kebetulan temanku itu milih cerpennya Eka yang coret-coret di toilet. Itu malah lebih awal daripada baca Lelaki Harimau. Coret-coret di toilet itu. Tapi aku pengen tahu nih, kira-kira apa sih hal yang menarik dari Lelaki Harimau gitu? Kok bisa kalian berdua sama-sama membaca itu, ya kan? Dari awal kalian membaca, dari Mas Umam, dari Mas Hilmi juga pertama kali ketemu sama Eka itu di Lelaki Harimau.
apa sebenarnya yang spesial dari sana? Mungkin bisa diceritain gitu loh. Apakah mungkin tertarik dengan ceritanya atau ada unsur-unsur lain di sana? Mungkin dari Mas Umam dulu. Ya, ya seperti yang Hilmi bilang tadi kan, kita sempat apa ya kita bikin forum kecil lah gitu, pengen ya karena gabut awalnya, ngapain ya kita ya, terus ya apa kalau kita baca novel, terus kita ketemu, kita bahas, kita obrolin gitu. Sebenarnya Lelaki Harimau ini pernah kita obrolin berapa bulan kemarin lah gitu, pas bulan puasa. Iya. Pas bulan puasa kan sama Anda kan lagi. Iya, iya. Samaan. Terus ya itu awalnya apa sih yang menarik ya kira-kira, kata Hilmi ya apa kalau kita nyoba Eka, karena dia kan salah satu penulis Indonesia yang masuk di longlist itu tadi kan. Jadi berangkatnya karena itu sih, karena ya satu Eka itu ya masuk longlist itu ya penasaran juga kayak apa sih itu karya-karyanya, pengen lebih mengenal lebih jauh lah gitu. Akhirnya memutuskan untuk baca Lelaki Harimau gitu. Kalau aku dari itu, Hilmi nggak tahu deh. Kalau mungkin dari Mas Hilmi mungkin penonton mungkin juga pengen tahu nih kira-kira gimana sih alur ceritanya Lelaki Harimau ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu. Sedikit aja. Lelaki Harimau itu kan dari awal itu Eka itu sudah menuliskan tentang pembunuhan itu kan. Dan itu yang dijelaskan secara jelas itu langsung pembunuhnya gitu. Sebenarnya cerita apa yang membuat menarik dari cerita yang langsung menunjukkan pembunuhnya gitu langsung. Sebenarnya kan itu sudah memutus rasa ingin tahu kita kan. Tapi Eka itu mengeksplorasi tentang mengapa kok pembunuh ini melakukan itu gitu. Nah itu yang bikin menarik. Nah jadinya setelah spoiler di awal setelah halaman pertama itu Eka itu malah mengeksplorasi tentang masa lalu tokoh, dan itu yang membuat why-nya itu nanti terasa jelas di akhir gitu. Itu yang membuat menarik dari sisi plotnya Lelaki Harimau. Jadi yang udah baca pasti tahu sih kalau ending di Lelaki Harimau itu udah dibeberin di justru di paragraf awalnya kan. Awalnya adegan si Margio membunuh Anwar Sadat dengan menggigit lehernya itu kan udah ditampilin di awal. Justru apa sih yang menarik dari novel yang kita udah tahu nih endingnya apa gitu, kok tiba-tiba ada pembunuhan dan mengejutkan sih itu. Kalau bagiku itu yang pertama kali baca buku itu cukup terkejut gitu. Terus ya itu ternyata yang mau dikulik Eka seperti yang kata Hilmi tadi itu motif gitu. Motif kenapa sampai ada pembunuhan itu gitu. Pembunuhan Margio ke Anwar Sadat itu. Aku kan udah baca Lelaki Harimau juga kan ya. Nah itu aku juga kaget kenapa kok Eka itu mampu mempertahankan kayak semacam, kalau di sastra kita nyebutnya suspense gitu ya, atau tensi gitu dari awal sampai akhir. Padahal dari awal kita udah dikasih tahu kalau Margio membunuh Anwar Sadat, jelas kan ya. Cuma pada akhirnya kita udah tahu gitu loh. Ketika kita sampai akhir kita tahu Anwar Sadat itu siapa, punya hubungan gelap sama siapa, kemudian Margio itu kenapa kok bisa sampai seperti itu gitu loh. Nah itu kan kalau menurutku menarik gitu loh. Tapi kalau menurut kalian nih, kira-kira apakah novel Lelaki Harimau itu relate dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia gitu? Karena aku lihat walaupun ini nanti akan jadi bahasan kita juga ya, walaupun novel ini genrenya realisme magis, tapi ada beberapa hal di settingnya yang menurut aku itu akurat gitu loh dengan situasi masyarakat Indonesia saat itu. Kalau menurut kalian gimana? Gitu, Mas Umam. Ya benar sih. Kalau menurutku kalau dari segi tradisi kultur yang ada di dalam novel itu menurutku sangat erat banget sama kehidupan realitas di Indonesia gitu. Jadi menurutku itu sih. Tapi kalau yang ditanyain sama Hanif relate secara personal, ya iya dan tidak lah itu. Soalnya kan aku nggak mengalami
mengalami kompleksitas hubungan antara ayah dan anak, kemudian dengan Margio dan Arwasa dan sebagainya gitu. Itu sih. Kalau Mas Ilmi gimana? Kalau dari aku yang sangat berkaitan dengan masyarakat itu justru di Margionya itu, karena dia kan mengaku dirasuki oleh harimau dari kakek buyutnya gitu kan, dari leluhur-leluhurnya. Nah itu juga aku sebagai seorang mahasiswa yang berlatar belakang santri gitu. Nah santri itu kan juga erat kaitannya dengan istilah itu namanya Hodam. Nah hodam. Santri itu sangat erat dengan istilah hodam. Dan itu aku rasakan ketika di pesantren dulu, banyak teman-temanku yang berusaha untuk mendapatkan hodam gitu. Berusaha untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh Margio itu. Ya. Itu yang itu sih bagian paling relate-nya mungkin ya. Kalau aku ngerasain ya itu secara kultur itu tadi, secara sistem kepercayaan juga tentang hal yang mistis, yang magic. Itu relate. Tapi ya walaupun ini genrenya realisme magis gitu ya, tadi kan udah disebutkan ada hal magis kan, misal si Margio ini ternyata punya harimau di dalam dirinya gitu. Ternyata kalau kita tarik balik ke masyarakat Indonesia masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Hodam bahkan dianggap wajar gitu kan. Itu suatu hal yang menarik kalau menurutku gitu. Nah mungkin kalau berangkat dari sana ya, kira-kira apa sih yang menjadikan novel Lelaki Harimau ini bisa masuk ke dalam genre realisme magis itu tadi? Karena kan seperti yang tahu, settingnya ini biasa-biasa saja gitu loh, tapi ada suatu plot yang mana itu ada magisnya gitu loh gitu. Nah itu kira-kira hal apa sih yang menyebabkan novel Lelaki Harimau ini bisa dikategorikan ke dalam realisme magis gitu? Itu mungkin dari Mas Umang. Ya kalau dari aku benar sih. Bahkan itu kan di-mention juga sama Eka. Kalau pembacanya yang dari luar justru terpesonanya itu sama kemagisan itu tadi. Tapi kalau pembaca dari Indonesia justru bukan tertarik sama kemagisan itu tadi, sama kerasukan harimau putih sebagai hodamnya itu. Bukan itu, justru intrik yaitu moral yang keluarganya. Intrik keluarga, moral yang perselingkuhan, moral yang nggak bisa ketakar antara baik buruk gitu loh. Maksudnya nggak bisa dinilai satu orang ini baik apa buruk. Dia tuh mengalami satu hal yang kompleks lah gitu. Nah itu pembaca luar melihat mungkin yang nggak ada di luar dan itu dirasa unik ya, yaitu kemagisan. Kok bisa sih orang kerasukan harimau gitu? Logikanya terbalik gitu ya. Sesuatu itu kan yang nggak rasional gitu kan. Nah yang nggak rasional itu lantas dihubung-hubungkan. Kalau kita ngikutin dikit tentang genre realisme magis itu kan ya, jadi kejadian yang atau peristiwa yang ajaib, yang kayak gaib, yang seperti mukjizat, itu kan yang magis gitu, yang magis. Nah ketika yang magis itu tampil dalam satu realitas fenomenal gitu, yang keseharian, nah itu makanya kenapa itu disebut realisme magis gitu. Aku soalnya ngelihat tadi logikanya orang luar sama orang Indonesia kan kebalik gitu ya. Sesuatu yang magis, sesuatu yang kita anggap orang Indonesia lumrah gitu ya. Oh kerasukan, oh ada hodam gitu. Bagi kita ya udah itu makanan sehari-hari biasa gitu. Tapi kita adrenalinnya meningkat ketika ada intrik politik gitu loh. Beda sama orang luar gitu loh. Dan itu menurutku menjadi sebuah eksotisme yang menarik gitu loh. Mungkin dari Mas Ilmi ada tuh referensi-referensi lain selain Lelaki Harimau gitu yang masuk ke realisme magis ini.
Oh iya, aku ada salah satu penulis Amerika Latin karena kan sebenarnya realisme magis itu pertama kali dihubungkan dengan karya sastra. Itu dihubungkan dengan karya sastra dari generasi album Amerika Latin itu, termasuk Jorge Luis Borges, Garcia Marquez, kemudian Juan Rulfo. Nah, salah satu karya Amerika Latin yang aku baca itu adalah judulnya Pedro Paramo. Nah, ini karangannya Juan Rulfo. Nah, itu salah satu referensi yang paling kentara antara realisme dan magisnya itu benar-benar dipersatukan, dan itu benar-benar menjadi sesuatu yang wajar gitu. Kalau misalkan dalam Cantik Itu Luka kan sebenarnya kebangkitan Dewi Ayu dari kubur itu kan membuat takjub orang kampung kan. Nah, itu sebenarnya makanya Eka itu mengatakan sebenarnya itu bukan realisme magis, karena masyarakat itu takjub dengan itu dan merasa itu sesuatu yang tidak mungkin. Dia biasa. Nah, tapi yang aku lihat di Pedro Paramo itu, ketika sesuatu yang magis itu terjadi di tengah masyarakat, mereka itu benar-benar gak merasa takjub sama sekali, gak merasa kaget, dan itu mungkin contoh dari realisme magis yang paling relevan menurutku. Yang irasional itu dianggap irasional ya. Nah, itu. Aku juga baca sedikit ya mengenai realisme magis, khususnya di Amerika Selatan kan banyak itu ya penulis kayak misalkan Gabriel Garcia Marquez yang punya karya 100 Years of Solitude. Nah itu kan kayak mungkin ada teman-teman yang udah baca itu, jadi ceritanya soal satu generasi keluarga yang membangun sebuah kota. Ternyata founder kota ini itu dapat ilham dari mimpi dan nanti terakhirnya generasi terakhir dari foundernya ini nanti itu adalah seorang perempuan yang lahir dengan buntut ekor gitu. Ekor babi guys. Iya, ekor babi. Itu kan salah satu bentuk realisme magis yang bagus kalau menurutku. Jadi betul itu tadi, sesuatu yang irasional dianggap wajar gitu. Itu tadi. Mungkin kalau dari Mas Umam ada tuh penulis-penulis lain yang mungkin relate dengan genre realisme magis, mungkin dari Asia dan lain sebagainya. Ya, lumayan sih yang aku tahu, penulis-penulis yang menulis yang disebut ya quote-unquote realisme magis itu. Tapi kan kebanyakan tuh penulis tuh kan nggak mengklaim dirinya oh ini realisme magis, tapi kan orang yang pembaca justru kan. Kalau di Indonesia itu ada si Danarto itu. Aku juga sempet aku sistemnya kebut semalam sih. Aku baru baca referensi tentang realisme magis ini tadi malam gitu. Ya itu Danarto, kemudian ada kalau di Jepang tuh ada Haruki Murakami dan ya itu aku juga lumayan suka gitu Haruki Murakami. Yang aku baca-baca dari semalam itu ternyata dimensi magis dalam realisme magis ini range-nya sangat luas gitu. Bahkan dalam tiap negara, tiap daerah itu akan memiliki corak yang beda-beda. Kalau di Indonesia Danarto dengan sufisme, dengan sufismenya, dengan spiritualitas Islamnya, juga dengan ya kejawennya dan segala macam. Kalau di Amerika Latin kayak Gabo itu kan mereka mengadopsi mitos-mitos lokal Indian kan sebelum itu kan. Makanya orang yang itu lahir dengan buntut itu kan juga bagian dari mitos itu ya. Tapi paling mudah sih kalau menurutku memahami realisme magis itu dari surrealisme justru. Kalau aku ya itu akan sangat mudah. Apa sih bentuk kok bisa magis, apa yang magis gitu. Aku memahami itu dari surrealisme gitu, lebih mudah gitu ditelusurin. Nah itu kan kalau kita bicara soal surrealisme dan realisme magis itu cukup menarik ya, karena kalau aku baca surrealisme ini kan berasal dari dua kata ya. Sur itu artinya di atas, dengan realisme ya kenyataan gitu. Berarti kan di atas kenyataan. Dan ketika kita bicara soal surrealisme, seringkali kita
memperbincangkan soal psikologis gitu loh, soal psikologisnya Freud itu, unconscious, preconscious, kemudian conscious, kemudian ego, super ego. Nah mungkin dari Mas Umam atau Mas Hilmi punya pandangan nih, kira-kira apa sih yang membedakan antara surrealisme sama realisme magis, atau jangan-jangan keduanya ini sama gitu loh, atau mungkin surrealisme ini pecahan dari realisme magis, atau realisme magis yang pecahan dari surrealisme gitu. Gimana Mas Hilmi mungkin? Kalau aku memandangnya magis itu ada di atas. Nah, kemudian cabang-cabangnya itu berupa surrealisme, kemudian itu sofistik itu tadi, terus apa lagi tadi satunya? Yang Fantasi. semalam kita bahas. Nah, Fantasi. fantasi, sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, jadi menurutku magis itu sebagai induknya gitu. Tapi mungkin Mas Umam punya pendapat yang beda gitu tentang hubungan realisme sama surrealisme itu terutama kan? Iya. Kalau yang aku baca semalam itu jadi keterikatan magis di realisme magis sama surrealis itu kurang lebih sama. Jadi keajaiban apa ya, terus apa yang mukjizat yang pokoknya yang irasional gitu. Kalau kita pahamin tentang surrealisme itu pasti teman-teman yang kuliah sastra itu sedikit banyak belajar lah tentang surrealismenya. Itu kan apa ya, depiction of apa, gambaran yang unnerving gitu, yang aneh, yang itu dirasa ya aneh gitu, bukan apa ya, asing lah gitu. Terus irasional scene, gambar-gambar yang irasional, yang illogical gitu, yang dia apa ya, fungsinya itu untuk mengekspresikan alam bawah sadar. Jadi ya benar kata Hanif tadi, surrealisme ini itu anaknya psikoanalisisnya Freud gitu ya. Kalau kita ini juga, kalau apa, teman-teman udah nempuh matkul psikosas itu, jadi kan kesadaran kita itu cuma sepucuk gunung es yang justru banyak di brief oleh unconsciousness kan gitu, ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran ini yang kata Freud justru yang lebih besar gitu, akar daripada ujung es itu tadi, itu ketidaksadaran gitu. Makanya kenapa seseorang itu mengalami mimpi gitu ya, mimpi itu alam bawah sadar kita berdialektika sama kita gitu. Ketika alam bawah sadar itu ingin mengatakan sesuatu gitu, dia mencuat lewat mimpi gitu. Tapi itu menarik banget loh, misalkan kita sambung ke Lelaki Harimau. Berarti kalau di novel Lelaki Harimau kan Margio bermimpi gitu, bermimpi dapat hodam gitu. Nah itu kan berarti ada suatu dialektika yang terjadi di dalam dirinya. Mungkin Margio itu merasa terrepresi oleh ayahnya, sedangkan dia tidak lagi punya pertahanan apa-apa. Itu kan kalau menurutku itu sesuatu yang menarik untuk kita kulik lebih dalam gitu loh. Kalau menurut Mas Ilmi gimana? Nah, ini kebetulan udah kita bicarain ya semalam. Sebenarnya realisme magis yang dialami seseorang itu bisa muncul karena adanya motif tertentu. Nah, artinya di sini Margio punya motif ini. Ya entah itu tadi, apakah itu represi dari ayahnya, kemudian mungkin juga sedikit banyak hubungan percintaan antara Margio dengan anaknya Anwar Sadat itu, atau juga kondisi perekonomian mereka, karena kan mereka kan sangat miskin sekali ya, digambarkannya dalam novel Lelaki Harimau itu. Iya. Nah, mungkin itu motif-motif yang membuat mimpi itu akhirnya muncul dalam diri Margio gitu. Dan mimpinya muncul ke atas kenyataan, Nah, dengan ke atas kenyataan ya, gitu. dengan dia menggigit Anwar Sadat. Nah, itu. Ini sih tadi kita ini dulu dah, kesampingkan dulu tentang apa sih bedanya surrealisme sama realisme magis.
Tapi kalau kita yang terkenal ini karya surrealisme itu kan dari Salvador Dali itu kan. Iya. Yang apa? Yang Ada jam meleleh gitu. jam meleleh. Ada nanti coba teman-teman cari itu gambarnya atau editor nanti tampilinnya di sini. Itu ya jam meleleh itu kan sebuah potret yang irasional gitu. Benda-benda itu nggak ada di dalam realitas gitu. Masa sih ada jam meleleh gitu. Terus latar belakang yang antah berantah itu kata kuncinya itu kalau kita bikin keyword itu seperti dunia mimpi gitu. Ini kok kayak dunia mimpi ya gitu. Itu kalau pembacaan yang tafsir yang umum, di dalam ketidaksadaran atau alam bawah sadar, waktu itu gak lagi berdaya gitu. Dia bisa meleleh bahkan bisa mati gitu. Jadi kayak di surrealisme keajaiban atau yang seperti mimpi, mukjizat dan lain sebagainya itu diterima apa adanya gitu. Keirasionalan itu diterima apa adanya. Sama juga di realisme magis, yang irasional itu juga diterima apa adanya gitu. Cuma bedanya ya kalau surrealisme itu dia maksudnya kalau di dalam cerita ya dia logika ceritanya emang udah irasional gitu. Iya. Nah kalau realisme magis dia berangkat dari phenomenal world gitu. Dunia yang fenomenal, yang biasa aja, yang logik gitu, tapi ada unsur yang magis gitu. Nah unsur yang magis ini diterima begitu aja gitu, gak dilogiskan gitu, sama cerita gak dilogiskan. Ini kenapa bisa terjadi? Kalau fantasi itu kan ini kan, iya kan dunia lain kayak dia dilogiskan. Misal ada objek-objek ajaib itu dilogiskan tuh kenapa ada benda ajaib itu gitu. Iya, aku melihat ada perbedaan besar gitu loh. Mungkin dari realisme magis ini, magisnya ini kan suatu device atau alat di mana ini aku kalau mandangnya ya, realisme magis ini adalah sebuah alat gitu yang ketika alam bawah sadar ini ingin dinaikkan ke atas gitu loh. Nah, keluarnya itu dalam bentuk realisme magis tadi gitu loh. Kalau fantasi kan kita semua tahu ada distinction, ada perbedaan antara sisi baik, sisi buruk gitu loh. Sama kayak aku ngambil contohnya kayak Tolkien gitu kan. Oh ini ada manusia, ada orc gitu ya. Terus kemudian mungkin Hunger Games gitu. Oh ada pemerintah sama rakyat gitu. Itu kan satu hal yang ada distinction antara baik dan buruk. Tapi kalau di karya-karya realisme magis seperti Lelaki Harimau, aku tidak menemukan karakter yang kayak oh ini jahat banget kayak setan gitu, ini baik banget kayak malaikat, enggak, malah abu-abu semua ya, gitu. benar-benar gitu. Keabu-abuan itu justru yang menjadi ciri pembeda dari realisme magis itu kalau aku lihat. Malah kalau aku inget itu ibunya Margio kan dia secara aktif melakukan perselingkuhan ke Anwar Sadat gitu loh. Yang kita pikir innocent, yang kita pikir polos, ternyata ada campur tangan di balik itu. Gitu kalau menurutku. Nah, mungkin dari Mas Umam sama Mas Hilmi mungkin punya pandangan lain gitu soal apa yang aku sampaikan gitu. Kurang lebih sebenarnya sama sih. Terutama aku sangat merasakan di Margio ya. Dia ini kan sebenarnya pemuda baik-baik gitu. Tapi dia berubah menjadi seorang pembunuh. Berubah menjadi seorang pembunuh, tapi motif dia untuk membunuh itu jelas karena dia membela ibunya bisa jadi, atau juga membela ayahnya juga karena dia kan sedikit banyak juga kasihan terhadap ayahnya karena ayahnya diselingkuhi gitu oleh ibunya sendiri. Ya semacam itu paradoks moral lah. Iya. Paradoks moral itu sebenarnya. Dia ini sebenarnya baik atau jahat sih gitu. Dia berbuat jahat tapi dengan motif yang baik sebenarnya seperti itu. Ini aku mau nambahin ya. Iya. Jadi ya benar di realisme magis itu antara yang magis sama yang
apa ya, yang profan gitu deh ya. Yang profan, yang prismatis gitu. Itu kayak kecampur gitu loh. Atau yang transenden sama imanen itu. Imanen. Nah, kalau ini kan ini orang pesantren ini pasti ngerti. Aku juga ini kan pesantren juga. aku pesantren Al-Murakamiyah. Al-Harumiyah. Jadi ya itu tadi dimensi apa tadi? Profan sama Itu kecampur jadi satu. Nah, kalau di tasawuf itu kan ada tingkatan ini sih. Ada tingkatan syariat, tarikot, hakikat gitu kan ya. Iya. Ini kalau aku nggak salah ya, guys, maaf ini. Nah, di cerpennya Denarto itu jelas banget itu. Jadi ada cerpen judulnya malaikat toh tidak mungkin dijaring. Itu tahu kan? Iya. Jadi itu kayak pernah nggak kamu ketemu sama Jibril gitu? Nah, itu cerpen itu tuh menyitir atau menjawab pertanyaan itu tadi kan. Yang magis itu selalu menggugah pertanyaan kan ya. Yaitu salah satunya si Denarto mencoba menjawab pertanyaan, pernah nggak kamu ketemu Jibril? Nah, ternyata ada anak kecil, bocah ya itu yang bocil yang ketemu sama Jibril gitu. Dan Jibril itu suka main sama anak-anak yang konyol, yang polos gitu, yang suci gitu. Yang mistis. Quote on quote ya, yang mistis gitu. Nah, justru Jibril datang ke mimpinya si tukang kebun itu kan, sampai datang ke mimpinya tapi tukang kebunnya gak bisa lihat Jibril kan. Karena ya itu tadi, si tukang kebun ataupun si pak guru itu bagian dari yang profan, bagian dari yang fisik. Sedangkan Jibril sifatnya metafisik gitu. Cuma di dalam realisme magis yang metafisik ketemu sama yang fisik gitu. Main sama bocah ini gitu loh. Kalau di tasawuf itu udah sampai pada taraf tajalli gitu. Berat. itu Tapi iya loh, realisme magis itu kalau menurutku potensinya bahaya gitu. Maksudnya kalau fantasi kan kita bisa kayak ngebayangin dunia lain. Kalau realisme magis ini kan kayak tadi tuh Denarto bisa masukin Jibril ke dalam cerita gitu loh. Kayak gak cuma malaikat tuh, ada jin. Iya. Segala macam pokok makhluk gaib itu dihadirkan sama Denarto. Tapi bukan berarti realisme magis itu cuma tentang malaikat, jin dan unsur-unsur gaib itu, guys. Ada juga pengalaman filosofis pengarang itu juga yang bersifat magis kayak Murakami. Seperti kita tadi bahas tadi malam, itu kan pengalaman yang sifatnya filosofis ya gitu ya. Itu dijadi yang bersifat juga magis gitu. Ada corak-corak beda sama kayak tadi. Corak-corak beda itu. Tapi yang umum yang di Indonesia yang banyak kita kenal itu tentang mistisme, bukan mistisme ya, apa ya, kepercayaan orang Jawa itu loh, kayak yang menghadirkan yang apa namanya, yang transenden ke dunia yang imanen. Mungkin dari Mas Umam sama Mas Hilmi ada kalau menurutku ya, dari apa yang aku simpulin tadi itu di dalam Laki Harimau ini memang ada muatan realisme magis tertentu, di mana itu ada dalam bentuk harimau gitu loh, harimau yang dihadirkan dalam diri Margio. Nah tapi orang luar itu menilai realisme magis karena memang mereka nganggap itu nggak wajar, irasional. Sebenarnya kita nganggap yang irasional itu ya wajar. Gitu. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin dari Mas Umam atau Mas Hilmi ada pesan-pesan yang ingin mau disampaikan ke pendengar kita, Sobat Nyastra. Mungkin dari Mas Hilmi dulu. Ini pesan tentang apa ini? Nggak kerasa ya ternyata. Iya, udah pesan-pesan aja banyak. Masih banyak yang pengen diobrolin, tapi kita bisa ngobrol di luar inilah ya. Iya. Mungkin dari Mas Hilmi atau Mas Umam mau merekomendasikan buku apa nih yang mungkin bisa dibaca teman-teman kalau pengen mendalami genre realisme magis ini?
gitu. Mungkin dari Mas Ilmi? Mungkin aku bedakan dari segi tempatnya ya. Ya, kalau Indonesia kita udah tahu Eka Kurniawan atau Danarto. Eka Kurniawan jelas. Mungkin kalau Jepang ya kayak itu tadi Haruki Murakami. Kemudian kalau sekitar India itu ada yang Salman Rushdie. Salman Rushdie. yang Itu ada filmnya itu. Ada filmnya Midnight Nah, Children. Midnight Children. Dan Coba terus tonton. Eropa itu ada juga kan yang demen cerita horor itu. Apa itu? Siapa ya? Oh Henry apa ya? Yang mana? Oh Henry apa yang banyak cerita horor itu loh? Apa itu? Bukan Henry Maguire kan? Bukan. Bukan dong. Ini bukan MU ya. Alan Poe, Lovecraft. Ya, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Itu Amerika ya. Amerika ya. Amerika Serikat. Nah, untuk Amerika Latin sebagai induknya realisme magis yaitu tadi kayak Juan Rulfo, kemudian Gabriel Garcia Marquez, terus Jorge Luis Borges juga. Itu sih bacaan-bacaan yang bisa dieksplorasi kalau mengenai tentang realisme magis. Mungkin kalau dari Mas Umam? Kalau aku sih Haruki Murakami. Satu itu aja. Aku suka karena dia ya itu tadi apa ya, kayak meskipun dia menghadirkan unsur magis tapi kayak unsur magisnya itu innocent gitu, kayak natural. Dan aku suka yang aku suka dari Murakami itu dry humornya gitu. Kayak humor garing tapi kayak bikin ngakak. Nah, itu. Makanya sampai dijadiin skripsi juga kan ya? Nah, Ya ampun. Takut aku sebenarnya ngaku fan Murakami ini. Takut Gak apa-apa. takut dikira misoginis. Ada satu buku lagi nih Apa? yang Apa? buat mahamin dimensi magis di realisme magis. Fihi ma fihi. waduh. Apa itu? Itu bukunya Jalaluddin Rumi. Ini bukan buku sastra ya, tapi membantu aku justru memahami apa sih dimensi magis itu kan banyak layernya kan. Dimensi ketidaksadaran dan kesadaran manusia itu banyak layer. Nah, di situ salah satu perkataan yang terkenal dari Rumi itu, mutu qabla anta mutu katanya. Apa itu? Matilah kalian sebelum kalian mati gitu. Jadi Rumi pernah ditanyain gini, ada nggak amalan yang lebih bisa mendekatkan diri ke Tuhan selain sholat? Oh ada, kata dia. Apa? Sholat. Kok bisa? Tapi bukan sholat yang bentuknya itu praktikal, yang dia dibuka sama takbiratul ihram, yang ditutup sama salam. Kalau ada pembuka sama penutup berarti ada bentuknya dong. Tapi sholat yang ini nih, sholat yang bukan sholat yang ada bentuknya itu, atau bukan syahadat yang dilafalkan itu, yang berupa kata-kata, yang berupa kalimat, bukan itu. Tapi yang lebih ruhnya sholat gitu. Esensinya. Nah itu kan layering kemagisan atau kesadaran dalam diri manusia. Nah sama kayak realisme magis itu, kayak di dunia yang profan kita justru bisa menghadirkan yang Transenden gitu. Itu ngebantu aku banget buat memahami realisme magis ini ya. Gitu. Oke itu tadi rekomendasi dari Mas Umam sama Mas Ilmi, silahkan dicek aja. Nah mungkin untuk podcast kali ini itu dulu. Aku Hanif sebagai moderator izin undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast Tara Setra selanjutnya. See you.